paling sedikit itu penonton Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Gawi di acara ngosan di TV Gandus.com. Hari ini spesial kami datang ke Pojok Tambesu. Pojok Tambesu ini tempatnya Pak Iwan. Pak Iwan di Dinas Kehutanan, di Litbang Kehutanan. Lokasinya di Dinas Kehutanan, tepatnya di Litbang. Itu saya sekarang bersama dengan Pak Iwan. Pak Iwan ini boleh dibuka, Pak? Ya. Pak Iwan adalah tokoh kehutanan di Sumatera Selatan. Pak Iwan adalah ketua Komda, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Sumatera Selatan. Nah, kenapa? Waalaikumsalam. Sore ini kan lagi sengaja saya datang ke sini ini untuk nanyain soal perhutanan sosial sama Pak Iwan. Nah, kenapa saya menanyakan perhutanan sosial? Karena berhubungan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Nah, pertanyaannya, kayak ujian, Pertanyaan segala macam. bisa, tapi jawabnya santai aja. Oke. Perhutanan sosial sekarang lagi gencar, ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Di mata Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, perhutanan sosial ini bagusnya dilakukan bagaimana? Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, Komisaris Daerah KPHI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Sumatera Selatan. Jadi terkait dengan perhutanan sosial menarik ini ya. Sebetulnya perhutanan sosial yang perlu kita ingat adalah semangatnya adalah untuk menyelesaikan konflik. Semangatnya untuk menyelesaikan konflik. Artinya bahwa dengan adanya perhutanan sosial diharapkan konflik-konflik sosial yang berkait dengan pengelolaan kawasan hutan itu bisa diselesaikan. Jadi jangan sampai salah ketika misalnya karena ada perhutanan sosial malah kebalik, yang tadinya tidak berkonflik malah jadi konflik. Nah itu udah salah. Artinya semangatnya adalah untuk menyelesaikan konflik, itu dulu yang harus kita garis bawah. Di mana ada konflik sosial terkait bagaimana pengelolaan hutan atau kawasan hutan di kita. Oke, terima kasih. Mari itu yang penting bahwa kita harus semangatnya mulai dari penyelesaian konflik. Itu dulu yang harus kita garis bawah. Mungkin dari sana kita bicaranya, Pak Ali. Nah, sejauh ini Pak, kan Asosiasi Pengusaha Hutan di Indonesia ini kan ada beberapa perusahaan yang tergabung ya Pak. Nah, di perusahaan-perusahaan yang tergabung di Asosiasi Perhutanan Indonesia itu, resolusi konflik yang sesuai skema perhutanan sosial itu sudah sejauh mana dilakukan? Ya, jadi ada beberapa anggota di APHI, yaitu anggotanya itu tadi dari perusahaan-perusahaan hutan tanam industri. Kalau di Sumsel, alhamdulillah memang tidak ada lagi anggota yang memiliki UPH hutan alam. Jadi semua dalam tanaman UPH. Ada beberapa yang itu tidak menutup kemungkinan ya, Pak Ali juga mungkin tahu dan mendengar kenyataannya di lapangan bahwa masih banyak kepentingan konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola. Nah artinya bermula dari pemetaan dulu, seperti apa sih sosial konflik itu terjadi. Mungkin kita lihat dulu sejarah dan lain sebagainya, kita amati dulu, kita tahu tentang
titik awalnya kenapa itu konflik dan lain sebagainya itu harus kita pelajari, mulai dari mempelajari, kemudian kita ya otomatis kita harus ketemu dulu nih dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Itu kenapa, iya, kenapa ini terjadi dan mulanya seperti apa dan bagaimana kondisinya kita harus petakan dulu terkait dengan konflik yang terjadi itu seperti apa. Ketika kita sudah petakan, otomatis secara tidak langsung kita ketahui apa masalahnya, bagaimana keinginannya, dan yang terlepas juga seperti apa peraturan perundangan, karena baik masyarakat maupun mungkin ada perusahaan HTI yang memang mendapatkan izin dari kementerian untuk mengelola di sana juga punya aturan main yang sama. Ya kan, ya tentunya sebagai warga Indonesia semuanya harus taat terhadap aturan. Dan bermula dari situ, dari pemetaan dulu, kemudian baru nanti kalau seandainya memang perusahaan itu mampu menyelesaikan dengan teknis atau kemampuan yang dia miliki, silakan aja secara swasembada bagaimana dia bisa menyelesaikan konflik. Tetapi ada pilihan lain ketika misalnya ada diperlukan seorang mediator. Nah, ini penting mediator, karena mediator ini juga dia adalah seorang yang tentunya sudah mempunyai sertifikasi seorang mediator dan memahami apa itu mediator. Nah, artinya karena mediator itu kan sifatnya tidak ada keberpihakan, tetapi dia harus menggali apa kepentingan di antara dua pihak, baik kepentingan masyarakatnya maupun kepentingan dari perusahaan yang berkonflik. Nah, dari situlah terjadi beberapa kali pertemuan, pemahaman dan lain sebagainya, sehingga prosesnya itu tergantung dari seberapa besar konflik itu terjadi dan seberapa sulit ya. Artinya kan biasanya kalau di masyarakat ini ada hubungan dengan ini segala macamnya, itu kita urai sedikit-sedikit ya, kita urai satu persatu sehingga semuanya bisa memenuhi. Kemudian yang paling penting adalah juga perlu adanya komit dari kedua belah pihak. Itu yang penting. Itu penting. Artinya begini, ketika misalnya sebuah kelompok atau sebuah kampung atau sebuah desa untuk dilakukan mediasi ini harus ada komitmen dulu dari masyarakatnya. Siapa yang mewakili? Jadi harus komitmen. Dia harus mendapatkan kuasa dari masyarakatnya bahwa si A, si B, si C, si D atau berapa orang monggo sebagai perwakilan untuk menjadi juru bicara perwakilan dari masyarakat. Nah, tentunya mekanismenya itu juga mediator sudah lebih tahu. Mediator akan memulai dari hal yang kecil, bagaimana mengelompokkan sehingga terjadilah ada perwakilan yang memang secara hukum dia diakui. Ya kan, bukan ngaku sendiri. Tapi kadang ada juga yang ngaku-ngaku. Ada juga yang ngaku, aku nih lah pokoknya, akulah ininya gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Artinya harus ada hitam di atas putih lah ya, secara aturan bahwa ini loh kami masyarakat, kelompok masyarakat ini mewakilkan misalnya Pak Ali, ya Pak Ali sebagai mewakili masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan siapa? Perusahaan atau pengelola yang lain. Nah, dari situlah sehingga kenapa ini dibuat, karena ini akan dijadikan mungkin nanti ada semacam nota kesepakatan. Ada MOU, nota kesepakatan namanya NKK ya kalau di kementerian itu, nota kesepahaman sudah antara kedua belah pihak. Nanti di situ akan terjadi ya plus minusnya di sana. Seperti apa keinginannya para pihaknya, seperti apa, tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada sehingga dari pihak perusahaan pun dia harus ada yang mewakili. Siapa pihak perusahaan yang memang mewakili dan komitmen, dan perusahaan yang memang diberi mandat untuk kuasa sebagai dia yang akan membuat MOU atau membuat nota kesepahaman dengan masyarakat. Tidak yang dimandatkan tadi tidak mengulang lagi.
Banyak, Pak. Ada contoh Ya. beberapa kasus itu di beberapa titik ya, tidak bisa saya sebutkan apa namanya daerahnya. Itu terjadi turun naik apa namanya tokoh atau perwakilan yang dari masyarakat, karena apa ya, itu tadi mekanismenya tidak diatur mulai dari bawah. Iya. Jadi asal tunjuk, udah si A, si B, si C. Ternyata ketika sudah ditunjuk, ternyata ada kelompok lain Yang ikut. bukan yang ikut, dia tidak, aku nggak percaya sama dia. Gitu kan, aku nggak percaya, bukan dia yang harus aku tunjuk sebagai mewakili gitu. Jadi ribut, ya kan. Dan kemudian yang merasa diwakili dan kemudian ada yang tidak setuju sama dia, mulai dia tidak percaya diri. Yes. Kalau gitu ya goyang, akhirnya sudah aku mundur, ngulang lagi. Ya, itu jadi Dari nol lagi jadi. dari nol lagi. Makanya betul-betul dari bawah itu harus ada komitmen dulu. Siapa benar yang akan mewakili. Mana orang yang dipercaya itu juga. Orang yang dipercaya dan mereka yang memilih, masyarakat yang memilih, kelompok masyarakat itu yang memilih dengan musyawarah mufakat, akhirnya ditentukan lah misalnya ada 5 orang atau berapa orang terserah. Gitu kan, artinya di situ komitmen tanda tangan semua, juga perlu pakai materi dulu, sehingga yang mau wakilinya juga dia punya kepercayaan diri bahwa aku sudah percaya, tidak meragukan lagi. Gitu. Itu terjadi. Ada beberapa desa yang memang itu terjadi seperti itu karena tidak diawali dari nol, tidak dari bawah, bagaimana merangkum semua kepentingan masyarakat untuk menunjuk siapa pemimpin. Di perebutan antar tokoh di desa. Banyak sekarang. Nah, ya menarik juga itu Pak. Sambil mobil. Iya. Skema resolusi konflik. Nah, ini kan berkaitan dengan perutan sosial. Ya. Yang dilakukan KPAI kan nanti banyak, ada pola kemitraan atau pola-pola yang bagaimana dipakai oleh asosiasi pengusaha hutan yang dipakai selama ini dalam penyelesaian. Sebetulnya gini, kita juga tidak terlepas dari kearifan lokal dari masyarakat. Kembali ke kearifan lokal. Kita melihat dulu kearifan lokalnya seperti apa sih. Kalau misalnya kita harus juga melihat apa sih kepentingannya dia memperebutkan lahan. Apakah itu lahan itu betul-betul untuk livelihood, untuk kebutuhan hidupnya, atau hanya untuk ya aku, ini bagian aku, ini hak aku gitu, hanya sekedar itu gitu kan, pengakuan. Itu yang harus dikaji. Pertama, kalau misalnya memang betul-betul untuk kebutuhan hidup, ada namanya kerjasama di bidang sosial ya, kelola sosial. Artinya kita membuka ruang kepada masyarakat atau kelompok tersebut untuk melakukan misalnya apa dengan lahan yang diklaimnya itu, dia mau melakukan apa? Apakah melakukan untuk agroforestry atau apa di dalam pemikirannya, karena kebutuhan misalnya aku ini punya ternak kambing, saya harus menanam rumput misalnya, menanam jagung misalnya, aku punya keahlian nih, lahannya bagus untuk jagung, untuk agroforestry, monggo kita ada namanya kelola sosial, berapa kemampuan dari masyarakat dan lain sebagainya yang bisa melakukan itu, ada berapa luas yang memang akan dilakukan kelola sosial. Nah, kemudian juga kita ada kelola produksi. Kelola produksi itu adalah ketika ternyata lahan tersebut adalah lahan yang betul-betul marginal ya, artinya sudah jadi buka. Ketika masyarakat melakukan kegiatan di sana, itu ada ketidakmampuan dia untuk bisa menggarap lahan, karena mungkin perlu modal yang besar, terlalu luas, atau mungkin tata airnya yang mungkin perlu dibangunkan dulu sebuah penataan air sehingga lahan itu bisa ditanami dengan komoditi apapun dan lain sebagainya. Itu bisa dengan kelola produksi. Artinya dengan kelola produksi ini nanti masyarakat itu menyerahkan, oke, silakan dikelola oleh perusahaan.
sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi nanti ketika sudah panen itu ada bagi hasil. Berapa rupiah itu tergantung nanti di dalam kesepakatannya, nilainya berapa. Biasanya disebutkan dalam angka ya. Dalam angka misalnya contoh aja nanam akasia, misalnya dia akan per tonnya berapa sih ketika panen, 1 tonnya itu misalnya masyarakat dapat bagian berapa. Itu di akhir panen itu mereka perusahaan berkewajiban untuk memberikan, tetapi diberikannya itu adalah ke kelompok, bukan ke perorangan. Kelompoknya atas nama apa? Bisa macam-macam, bisa hanya sekedar kelompok tani, tergantung apa yang ditunjuk oleh desanya, apakah pakai bumdes atau koperasi itu bisa. Yang penting sepakat bahwa ini loh masuknya ke sini, ya kan, akunnya misalnya ke koperasi kah, ke bumdes kah, atau hanya kelompok tani misalnya dia punya akun atau misalnya punya rekening atas nama kelompok tani kan bisa, sekarang ini bisa. Nah, pembagiannya silakan kelompok itu yang secara bijaksana itu tergantung dari masyarakat mau pembagian berapa ke masyarakat. Itu dibikin seperti itu. Jadi ada 2 hal, mungkin ada kelola produksi, kemudian juga ada kelola sosial. Dan juga mungkin tidak lupa juga begini Pak Ali, di dalam pengelolaan di kehutanan ini kan ada aturan-aturan main. Yang ya ada aturan yang memang secara tidak boleh di ini kan, siapapun yang melakukan itu, misalnya ada area kawasan konservasi. Contoh kalau di Sumsel itu kawasan konservasi itu, area konservasi itu seperti kayak sepadan sungai misalnya. Kanan kirinya kalau sungainya kecil 50 meter, kalau besar 100 meter itu tidak boleh ditanami, diganggu atau apa. Itu kita harus sedikit banyaknya kita juga harus menginformasikan kepada masyarakat di loh, Pak, walaupun ini bagus lahannya di pinggir sungai dan lain sebagainya, tidak boleh, kita harus tanami dengan pohon-pohon konservasi, area untuk penghijauan dan lain sebagainya. Masuk tanaman buah, apapun. Ya mungkin nanti kita kombinasikan dengan tanaman buah sehingga dia tidak boleh menebang, tapi hanya bisa memetik buahnya saja. Misalnya itu kan, nah itu akan asik, gitu kan, artinya. Jadi dengan seperti itu ada komunikasi dengan masyarakat, paling tidak juga tadinya masyarakat yang tidak tahu, sehingga paham. Begini, gitu kan. Secara tidak langsung masyarakat juga diberikan edukasi bahwa ini aturan mainnya, gitu. Sehingga mereka paham bagaimana mengelola kawasan hutan itu tidak hanya asal tanam tumbuh kemudian tebang atau misalnya panen dan lain sebagainya, tidak sembarangan seperti itu. Ada aturan gitu paling. Ya. Nah, sejauh ini Pak Iwan, ini menarik tadi soal kelola sosial dan kelola produksi. Nah, di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang paling banyak resolusi konfliknya itu di kelola sosial atau produksi. Saya kadang tidak bisa ya secara data, jujur kami tidak ini kan secara belum sampai data secara detail, karena skema itu adalah pilihan ketika terjadi konflik. Tidak melihat bahwa ini produksi atau tidak langsung pakem seperti itu. Jadi melihat dulu dari masalahnya. Kelola sosial, kelola produksi itu adalah bagian penyelesaian konflik. Jadi tidak ada persentase yang tergantung muatan konflik yang ada. Enggak, ya tergantung muatan. Karena gini, karena misalnya kita bagi langsung nih, ya udah kamu kelola sosial aja, misalnya sekian luas, ini kelola produksi. Kenyataannya misalnya ketika dikasih luas, masyarakat tidak mampu mengelola. Iya kan? Artinya kan sayang. Jadi semangatnya adalah selain menyelesaikan konflik adalah bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dari lahan tersebut. Itu juga harus diinginkan karena memaksimalkan hasil. Ya, pesan Bu Menteri Kehutanan bahwa bagaimana meningkatkan produktivitas dari kawasan-kawasan hutan. Banyak nanti macam-macam. Mungkin kalau sekarang IPS juga banyak kawan-kawan atau masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan misalnya madu
Iya, hutan. HHBK lah, hasil hutan bukan kayu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di area Termasuk kopi kita ini. kopi Ya. misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kelola sosial yang memang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi ya itu tadi, ketika kita sudah masuk dengan masyarakat, kita bisa bicara, kita bisa komunikasi dengan baik, ada edukasi juga nyampe ke masyarakat bagaimana sebetulnya pengelolaan kawasan atau hutan ini yang baik. Tidak asal-asal, oh dulu main ini kakek aku main ini lah, ngapain kau nak ngapain. Tapi di situ pelan-pelan kita akan, oh ini loh pengertiannya, kenapa harus begini, kenapa efeknya, kenapa dampaknya, masyarakat bisa paham. Terakhir ini, Nah, Pak Iwan. oke. Ini berkenaan dengan hutan lestari. Oke. Nah, pesan-pesan dari Ketua Komda Sumsel soal hutan lestari, hutan di Sumsel agar tetap lestari. Oke, jadi ketika kita bicara hutan lestari, lestari itu kan Bukan global, Pak. sustainable, Iya, berkelanjutan. berkelanjutan. Kalau ilmu yang saya dapat di dalam ilmu berkelanjutan itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan setiap pengelola. Iya. Pertama adalah aspek ekonomi, karena memang pengelola itu ke arah ekonomi, Ya. bagaimana mengembangkan ekonomi di lahan tersebut. Kemudian aspek sosial, ini tidak terlepas, harus diperhatikan bagaimana kita bisa kerjasama dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar yang juga punya kepentingan dengan kawasan tersebut. Yang terakhir adalah dengan aspek konservasi. Aspek konservasi dan aspek lingkungan ini perlu diperhatikan, seperti tadi sempadan sungai, atau mungkin ada misalnya hewan-hewan yang perlu dilindungi dan lain sebagainya, dia hidup di sana, dia perlu makan di sana, kita perlu menyiapkan tempat tersebut untuk mereka hidup, sehingga mereka tidak akan mengganggu ke masyarakat maupun ke kawasan produksinya, tanaman pokoknya semua bisa terpenuhi, dicukupi, sehingga tetap ekonomi berjalan. Akhirnya terjadilah sustainability, lestari. 3 aspek itu yang diperhatikan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pendengar setia, penonton setia Gandus TV di acara Ngosan. Obrolan santai hari ini kita akhiri. Ya, menarik pesan-pesan dengan dari Pak Iwan tadi. Ada 3 pesan untuk agar hutan lestari. Pertama, aspek ekonomi, kedua, aspek sosial, dan ketiga, konservasi. Pesan-pesan dari Pak Iwan. Itulah pesan dari bos hutanan di Sumatera Selatan. Sekali lagi, Pak Iwan, terima kasih. Baik, terima sudah kasih Pak berdiskusi Ali. dan ngobrol dengan kami. Ya, sukses terus ya. Terima kasih Pak Iwan. Sampai jumpa dengan kami Ali Gowi di acara Ngosan selanjutnya.